Assalamualaikum, nama saya Winata Putri, NPM 193114-029, kelas manajemen 5O. Di sini saya akan jelaskan tentang pembukuan dalam akuntansi, yakni ada persamaan akuntansi, jurnal umum, dan buku besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Di sini ada soal Tuan Khalid membuka usaha percetakan diberi nama percetakan Khalid. Lokasi perusahaan beralamat di Jalan Sejati nomor 15 Medan. Transaksi yang terjadi sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari tahun 2014, Tuan Khalid menyetorkan uang sebesar 90 juta sebagai modal awal. Nah, di persamaan akuntansinya dia masuk di tanggal 2 Januari, masuk di akun kas 90 juta, lalu masuk di akun modal juga 90 juta, dan keterangannya ini modal. Maka karena di sini dibuat soalnya itu Tuan Khalid menyetorkan uang sebesar 90 juta sebagai modal awal. Find my worth in you, I find my identity. Oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong. Baru lanjut di tanggal 2 Januari 2014 dibayar sewa bangunan sebesar 3 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi untuk persamaan akuntansinya itu ada di tanggal 2 Januari dikurang 3 juta, lalu masukkan di akun di sewa dibayar di muka, karena tadi soalnya tentang dibayar sewa bangunan sebesar 3 juta. Jadi untuk yang ini tidak ada keterangan apapun, jadi dia 90 juta dikurang 3 juta, jadi saldonya tinggal 80 juta. Terus di sini juga ada 3 juta, turun lagi kan, masuk di modal tetap 90 juta. Keterangannya nanti buat sewa dibayar di muka. Nah, kita sekarang masuk di jurnal umum. Transaksinya masih sama. Di tanggal 2 Januari 2014, Tuan Khalid menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, untuk transaksinya sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, kas masuk di akun bertambah di debit, lalu untuk modal berkurang di kredit. Jadi kas bertambah di debit sebanyak 90 juta rupiah dan modal berkurang di kredit sebanyak 90 juta rupiah. Jadi dia tuh harus balance ya. Nah,
Kenapa kas ini bisa masuk di akun debit? Karena kas ini termasuk aset atau harta. Jadi untuk transaksinya mau dimanapun, kas itu akunnya ditambah atau debit. Nah, masuk di transaksi yang kedua. Tanggal 2 Januari 2014 dibayar sewa bangunan sebesar 3 juta rupiah, jangka waktu 1 tahun. Transaksinya sebagai berikut. Akunnya sewa dibayar di muka, bertambah di debit sebanyak 3 juta rupiah, dan kasnya berkurang di kredit sebanyak 3 juta rupiah. Mengapa bisa di sini kasnya bertambah di debit sedangkan kasnya di sini berkurang di kredit? Karena ini kan sewa dibayar di muka, berarti kita nih sedang menyewa gedung kan untuk tempat transaksi kita. Jadi di sini kenapa sewa dibayar di muka? Karena kita menyewa gedung itu selama 1 tahun. Jadi akunnya itu tetap dibuat sewa dibayar di muka dengan pembayaran 3 juta rupiah. Jadi otomatis kas kita itu berkurang sebanyak 3 juta. Makanya lah dibuat di kredit berkurangnya. Karena kan gini, kalau kita mau sewa gedung kan kita harus mengeluarkan uang kas kita. Jadi ya itu dia jadi berkurang. Seperti itu. Nah, di sini ada soal Tuan Halid membuka usaha percetakan yang diberi nama Percetakan Halid. Lokasi perusahaan beralamat di Jalan Sejati nomor 15 Medan. Transaksi yang terjadi sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2014, Tuan Halid menyetorkan uang sebesar 90 juta sebagai modal awal. Nah, untuk transaksinya ini udah saya buat akun-akunnya, itu ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, perlengkapan kantor, hutang usaha, modal, dan keterangan. Itu adalah akun-akun yang ada di persamaan akuntansi. Nah, kita kembali ke soal tadi yang Tuan Halid menyetorkan uang sebesar 90 juta sebagai modal awal. Di sini kita buat tanggal 2 Januari, kita masukkan ke kas sebanyak 90 juta. Lalu kita masukkan ke akun modal 90 juta juga. Lalu buat keterangannya di sini modal. Lalu masuk di soal yang kedua. Tanggal 2 Januari 2014 dibayar sewa bangunan sebesar 3 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk persamaan akuntansinya itu ada di 2 Januari. Kita masukkan di kas, tapi kita buat kurung. Itu kenapa? Artinya kas ini sudah dikurangi dengan uang 3 juta rupiah tersebut. Karena kan kita mau bayar sewa bangunan tuh, otomatis kas kita berkurang dong. Lalu setelah dibayar, kita masukkan ke akun sewa dibayar di muka sebanyak 3 juta rupiah. Lalu kita buat keterangannya di sini, sewa dibayar di muka. Oh iya, untuk modal tetap sama, jadi tetap 90 juta ya. Dia tidak berkurang sama sekali. Terus keterangannya kita buat sewa dibayar di muka. Terus kan kita bayar tuh sewa dibayar di mukanya sebanyak 3 juta. Jadi itu transaksinya seperti ini. 90 juta dikurang 3 juta. Kita buat sisa saldo kita di sini jadi tinggal 80 juta. Dari mana 80 juta ini? Ini dari 90 juta dikurang 3 juta. Jadi kas kita sekarang tinggal 80 juta. Untuk di sininya lanjutannya tetap sewa dibayar di mukanya 3 juta. Lalu juga modalnya tetap 90 juta, tapi tetap keterangannya sewa dibayar di muka. Lalu setelah itu kita buatlah semua ini transaksi ini ke dalam persamaan akuntansi. Untuk hasil kita harus pakai yang balance ya, jangan sampai salah. Karena salah satu angka saja itu bisa tidak balance. Karena ini persamaan akuntansi.
Nah, ini aku udah buat sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan akuntansi, kita harus tahu dulu ya persamaan akuntansi itu apa. Persamaan akuntansi disebut dengan persamaan neraca, yang merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Nah, sebelum masuk ke jurnal umum juga kita harus mengetahui jurnal umum itu apa. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal ini merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Nah, di sini aku udah buat jurnal umumnya. Nah, sebelum masuk ke buku besar, kita juga harus tahu itu pengertian buku besar itu apa. Ya, buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini aku udah buat semua buku besar, tapi ini aku ambil contohnya dari buku aja, aku cuma isi transaksinya aja. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, seperti soal sebelumnya, Tuan Khalid menyetorkan uang sebesar 90 juta rupiah pada transaksi tanggal 2 Januari 2014. Di situ persamaan akuntansinya aku buat masukkan akun kas sebanyak 90 juta dan keterangannya modal awal. Lalu di jurnal umumnya juga aku buat kas bertambah di kredit dan modal berkurang di kredit. Nah, ini aku masukkan di buku besar. Sebelumnya kita cari tahu dulu kode akun kas ini apa, berapa. Di sini kode akun kas ada 111 yang keterangannya ini merupakan saldo awal. Nah, tadi kan Tuan Khalid menyetorkan uang sebanyak 9 juta rupiah sebagai modal awal. Di sini transaksinya udah aku buat tanggal 2 Januari 2014. Tetap ya, masukannya di debit. Kas bertambah di debit. Saldonya tetap 90 juta. Baru ada juga kan sewa dibayar di muka. Nah, itu juga tetap masuknya di kas. Jadi di sini ada transaksi tanggal 2 Januari 2014. Sewa dibayar di mukanya kan tadi nilai jumlahnya 3 juta. Jadi dia tetap kasnya berkurang di kredit karena untuk membayarkan sewa bangunan itu kan tadi aku jelasinnya. Jadi saldonya 90 juta dikurang 3 juta jadi 87 juta rupiah. Nah, lalu kita masuk ke modal awalnya. Tadi modal awalnya akunnya juga ada sendiri ya. Jadi akun modal, kode akunnya ada di 311. Transaksinya tanggal 2 Januari 2014. Uraiannya atau keterangannya itu masuk di modal awal. Modal awal tadi berkurang di kredit sebanyak 90 juta rupiah. Karena dia cuma satu, jadi dia saldonya tetap 90 juta rupiah dan penjumlahannya juga tetap 90 juta rupiah karena dia cuma satu transaksi saja. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan tentang persamaan akuntansi, jurnal umum, dan buku besar. Untuk lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Salam dari saya, Winata Putri.